Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast UIR. Hari ini bersama Ustadz Jihad Nabil. Beliau adalah salah satu imam di Masjid Muhammad Al-Fatih, alumni Universitas Islam Madinah. Angkatan tahun berapa Ustadz? 2023. 2023. Sehat Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan antum sekeluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustadz diceritakan bagaimana perjalanan antum menuntut ilmu? Masya Allah, Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillah, perjalanan saya menuntut ilmu, subhanallah, dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban Allah yang saya rasakan sendiri. Alhamdulillah, terutama keajaiban dari doa seorang ibu. Subhanallah, ketika hendak saya memasuki jenjang sekolah dasar, saya memasuki sebuah sekolah swasta yang dimana itu di hari akhir pendaftaran, di jam terakhir bahkan sebenarnya sudah lewat. Oh, subhanallah, itu sudah lewat ba'da isya. Subhanallah, pendaftaran sekolah ba'da isya, dimana sekolah negeri sudah tutup semua, tinggal hanya satu-satunya sekolah itu yaitu di SDIP Darul Jannah Bogor, tepatnya Bogor. Ya, yang dimana kepala sekolahnya sendiri yang menerima ketika itu, menerima kami, khususnya kami datang ke sekolah tersebut, lalu kami disambut alhamdulillah, dan ternyata itu tetangga kita di Jombang. Oh gitu, Masya Allah. Iya, alhamdulillah, itu salah satu sebuah nikmat Allah. Doa dari ibu, ini di mana sekolahnya, lalu alhamdulillah setelah ikhtiar beberapa saat, ketika pada isya ketemulah sekolah tersebut. Lalu lanjut setelah SD saya SMP. melanjutkan, ya SMP, alhamdulillah saya melanjutkan jenjang SMP sampai SMA di satu pondok di Ponorogo. Ketika itu pun sama, subhanallah, berkat doa, lagi-lagi doa dari ibu, subhanallah. Ketika itu 5 hari terakhir pendaftaran di SMP tersebut, di pondok tersebut, yaitu Pondok Darussalam Gontor, menjadi capel tepatnya, calon pelajar selama 5 hari, dan 5 hari itu di hari kelima saya sakit, besoknya ujian. Ya Allah. Subhanallah, saya sakit tipes, besoknya ujian, tipes memakai jaket gitu kan. Bismillah bu, minta doanya, saya mau ujian gitu. Alhamdulillah ketika ujian, subhanallah, sakitnya hilang sementara sampai ba'da ujian. Ternyata ketika dipanggil, alhamdulillah qadarullah masya, masuk, diterima, alhamdulillah. Tahun berapa Ustaz? Tahun 2009 saya masuk ke SMP, masuk ke Gontor. 2009 ya, alhamdulillah. Lalu ketika masuk jenjang selanjutnya perkuliahan, alhamdulillah berarti sama antum pula. di Gontor berapa tahun? Di Gontor 6 tahun. Plus 1 tahun pengabdian. Plus 1 kan tahun biasanya? pengabdian jadi 7 tahun. Ya. Berarti lulus tahun? Alhamdulillah, tahun 2015. Dari 2019 sampai 2015, selesainya 2016. Selesai pengabdian. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, lanjut jenjang kuliah pun sama, kuliah pertama di Gontor sekaligus mengabdi karena mengabdi wajib gitu. Jadi kita mengabdi sekaligus kuliah. Lalu saya fokuskan setelah kuliah mengabdi 1 tahun, saya keluar dari Gontor. Saya melanjutkannya di Yayasan Karantina Tahfidz Nasional di Kuningan. Untuk fokus menghafal Al-Quran ketika itu. Pertama menghafal ziyadah saja, lalu habis itu saya coba untuk memungkinkannya, ya, murojaah. Dan sebenarnya murojaah itu proyek seumur hidup, subhanallah. Ini pelajaran hidup. Terus kalau komentar teman-teman, murojaah Al-Quran, murojaah hafalan Quran adalah proyek seumur hidup. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya riwayat hadis Muslim, bahwasanya sahibul Quran ketika dia mendirikan sholat, lalu dia membacanya lailan wa naharon, ketika malam dan siang, maka dia akan ingat hafalan tersebut. Ketika dia meninggalkan sholat dan meninggalkan bacaannya, maka dia akan melupakannya. Maka dari itu, hafalan Al-Quran sebenarnya adalah proyek seumur hidup, bukan proyek sementara hafal dan ditinggalkan, tidak. Sebenarnya ketika hafal, Anda wajib untuk memurojaahnya ketika sholat. Sholat apa itu? Sholat apapun itu, fardu dan sunnah, semua sholat. Baik, selanjutnya jenjang kuliah
setelah dari menghafal Kuningan, alhamdulillah saya meneruskan di beberapa pondok, berpindah-pindah itu dari Jombang lalu ke Banten. Lalu setelah itu saya mencoba untuk mendaftarkan diri saya ke beberapa universitas di Saudi. Salah satunya Ummul Qura Mekah, ada juga di Najran, ada juga di King Saud University, ada juga di King Abdul Aziz University Jeddah, dan juga Universitas Islam Madinah, Islamic University of Madinah. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Saya hanya mengirimkan berkas ketika itu. Jadi pemberkasan semua. Pemberkasan murasalah. semua. Awalnya murasalah semua. Alhamdulillah 2017 saya murasalah semua, dan alhamdulillah ketika itu belum dipanggil. Allah. Alhamdulillah 2017 belum dipanggil, 2018 belum dipanggil. Selama penantian itu saya masuk ke sebuah universitas di Bogor, bukan universitas, lebih tepatnya sekolah tinggi ekonomi Islam. Di Wika? Milik Pak Antonia Syafi'i di Oh Tazkiyah, iya, Bogor. Tazkiyah, Masya Allah. Tazkiyah Bogor, alhamdulillah. Saya itu diterima di situ selama 2 semester, dan ketika 2 semester itu subhanallah ada muncul nama, sebelum itu maaf, ada yang sedikit keajaiban lagi nih. Apa namanya? Qadarallahu ma syaa fa'al. Ini keajaiban yang saya rasakan sendiri. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijadikan hikmah dan pelajaran bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sebenarnya ini sudah ada skenarionya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Subhanallah, ketika saya mendaftarkan diri saya ke Universitas Islam Madinah, ketika itu ada yang namanya suatu daurah seminar di Palembang, di salah satu pondok, kalau saya tidak salah namanya Riyadhus Shalihin. Yeah. Di situ ada masyayikh datang dari Madinah, memang bagian administrasi Madinah untuk muqabalah ceritanya, untuk tes lanjutan ke Madinah ketika kita sudah mendaftarkan berkas. Yeah. Alhamdulillah saya mendaftarkan diri ke sana. Qadarallahu ma syaa fa'al. Saya mendaftarkannya malam hari, sudah pesan tiket pesawat ke Palembang. Jam 12 malam saya jatuh sakit demam berdarah. Ya Allah, innalillahi. Paginya jam 6 pagi harusnya take off ke Palembang. Qadarallah wa ma syaa fa'al, saya tidak bisa berangkat ke sana. Jadinya saya urungkan niat ke sana. Saya bilang ke ibu, ya Bu, minta tolong doanya ya Bu ya. Semoga yang terbaik dari Allah. Amin. Ketika itu ada flyer. Flyer untuk memungkinkan hafalan Al-Qur'an. Ternyata qadarallah ma syaa fa'al, saya disuruh menguatkan hafalan sama Allah di situ. Yeah. Karena ketika itu hafalan saya masih kurang. Subhanallah, ketika dalam rentetan menguatkan hafalan, saya masuk ke Tazkiyah juga. Ternyata dipanggil itu ke Madinah tanpa tes muqabalah di Palembang kemarin itu. Subhanallah, banyak ikhwan kita juga yang ini menjadi suatu kesyukuran untuk saya sendiri. Banyak saudara-saudara kita yang mencoba untuk mendaftarkan diri mereka langsung, bahkan langsung umroh ke Madinah, tes di sana, masih belum diterima juga. Tapi semoga Allah insya Allah akan menerimanya, insya Allah akan diterima juga di Universitas Islam Madinah di kemudian hari. Kuncinya satu tawakal, ikhtiar, dan doa dari ibu. Doa dari orang tua sangat penting sekali, sangat berperan bagi yang masih ada orang tuanya. Bagi yang sudah tidak ada orang tuanya, bagaimana minta doa ke siapa saja. Kita tidak tahu dari lisan siapa itu doa kita dikabulkan. Kita tidak tahu mungkin dari tukang sapu di jalan, ataupun dari orang yang kita berikan makanan, ataupun dari tukang parkir di jalan yang kita, Pak, minta tolong doanya, saya ingin ini, subhanallah. Benar, kita tidak tahu dari lisan siapa doa itu dikabulkan. Benar teman-teman, kita nggak pernah tahu dari lisan siapa doa itu dikabulkan, maka jangan pernah lelah untuk mendoakan dan minta didoakan. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk terus mendoakan orang lain dan minta didoakan dari mereka. Karena kita nggak pernah tahu dari lisan siapa doa kita akan diijabah. Oh ya Ustaz, by the way, boleh perkenalkan diri antum, nama, mungkin antum lahir di mana, terus kemudian tanggal berapa? Baik, bismillah. Nama saya Jihad Nabil Rafiq Mahdi. Panggilannya biasanya? Panggilannya Jihad. Ustadz Jihad. Ya, panggilan saya Jihad. Saya lahir di Nganjuk, tepatnya di Jawa Timur. Jawa Timur. Ya,
tahun 1997. Wes, Masya Allah. Berkah sekali, Masya Allah. Baik. Oh ya Ustaz, sama selama antum di Madinah, apa nasihat yang paling membuat antum berkesan? Mungkin bukan cuma di Madinah aja ya, ketika antum di Gontor, Iya. waktu selama 7 tahun mondok, antum atau dari manapun, apa nasihat atau pengalaman yang tidak pernah bisa antum lupakan selain dua yang tadi antum ceritakan bahwa keajaiban demi keajaiban terjadi. Karena teman-teman untuk informasi juga, saya pribadi itu Ustaz, Iya. saya tes Madinah tuh 5 kali, tes Mesir tuh 2 atau 3 kali gitu, Al-Azhar. Dan semuanya qadarullah masyafal belum rezeki. Tapi ala kulihal, benar yang antum bilang barusan bahwa Allah itu selalu tahu yang terbaik buat kita hamba-hambanya, dan boleh jadi masing-masing punya perjalanan dan episode masing-masing, dan menurut Allah itu yang terbaik. Betul. Kami tes 2011, 12, 13 di Darun Najah Ulu Jami Jakarta, mukobalahnya. Nah. 2014, 2015 tuh kami langsung umroh ke sana. Masya Allah. Langsung tes di kantornya UIM itu. Ala kulihal, meskipun dapat kabar kalau kita nanti datang ke sana lebih berpeluang diterima, tapi lagi-lagi ternyata qadarullah masyafal, Allah tahu yang terbaik. Dan selalu yang saya pegang, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Al-Baqarah 216, boleh jadi kita menganggap sesuatu itu buruk, kita nggak suka, tapi ternyata menurut Allah itu yang terbaik. Kalau ini sekelumit ya teman-teman, sedikit tadi sisipan. Kalau memang pada akhirnya kita tahu semua dari Allah adalah yang terbaik. Nah, kalau antum, apa yang membuat antum satu hal sangat ingin ke Madinah, yang kedua pelajaran apa yang antum dapat dari sana, atau mungkin dari Gontor atau dari Madinah, pelajaran yang tidak pernah bisa antum lupakan, nasihat yang nggak pernah bisa antum lupakan, apa yang antum pernah alami, atau Baik. nasihat yang tidak pernah dilupakan? Nasihat yang tidak pernah saya lupakan yaitu dari almarhum yang sudah meninggal ini, guru saya SD. Ketika saya SD kelas 2 tepatnya, saya dinasihati, nak, kamu ketika nanti kuliah kalau bisa nanti di Madinah ya, soalnya di situ kota Rasulullah SAW, di situ pusatnya agama Islam, dari mata airnya dari ajaran agama Islam. Ya Tuntut Allah. ilmu di sana. Itu antum kelas 2 SD loh, Ustaz. Kelas 2 SD. Maka dari itu yang bisa saya ambil pelajarannya dari kelas 2 SD, subhanallah. Istiqomah, ya Allah, saya minta tolong untuk berikan saya kesempatan belajar di Madinah. Dari kelas 2 SD. Jadi 2 SD. doa itu belum tentu Allah langsung ijabahkan, enggak mungkin kita kelas 2 SD langsung jenjang kuliah, enggak mungkin. Jadi doa itu akan terkabul di waktu yang tepat dan di momen yang tepat dan di tempat yang tepat. Subhanallah, itu salah satu nasihat dari guru saya. Alhamdulillah saya alami sendiri itu keajaiban, subhanallah. Dan itu kayak magic, subhanallah, magic sekali. Ya, magic langsung dari itu Allah. 2 SD. Kelas 2 SD. Berarti sama kayak hari ini. Oh ya teman-teman, beliau juga membersamai di SD Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih, atau SHQMAF, Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Itu adalah SD, sekolah SD yang di bawah Masjid Muhammad Al-Fatih. Beliau juga membersamai di SD tersebut. Masya Allah, berarti kalau antum ngajar anak-anak itu, Iya. mereka bisa teringat terus tuh sampai... Bisa, insya Allah. Allah Insya Akbar. Allah bisa. Ya sih, saya juga masih ingat guru-guru kami waktu SD. Ada Pak Dalhari di SD Islam Al-Amjad Jakarta Selatan, ada Busri, ada yang lain guru-guru yang kami hormati, yang kami takzimi. Masya Allah. SD teman-teman, kita masa menanamkan satu tanaman baik, mereka terus merekam. Jangan kira anak-anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu nggak ngerekam setiap apapun yang gurunya ucapkan. Beliau aja tadi bisa punya semangat terus ke Madinah, salah satunya karena ada ucapan guru SD beliau yang waktu kelas 2, nak, kamu belajar nanti di Madinah. Ya Allah, Allahu Akbar walillahilham. Terus Ustaz, apa yang melandasi antum selain tadi ya nasihat dari guru SD? Apa yang melandasi antum tuh mau belajar di sana? Karena kan mungkin disupport, dimotivasi, tapi ada orang yang tidak termotivasi. Iya, betul. Subhanallah. Ya, sebenarnya banyak cobaan ketika sebelum ke sana, Ustaz. Saya khususnya di push dari keluarga, sudah ke UGM saja, sudah ke Jerman saja, sudah ke Spanyol atau mana. Subhanallah, banyak tekanan dari keluarga, khususnya keluarga besar. Tapi ibu saya support saya, Mas, kemanapun kamu mau pergi,
ibu doakan. Yang melandasi saya pergi ke Madinah salah satunya ya ibu saya sendiri. Karena ibu saya menasihati, Mas, ini kita keluarga gak ada loh gak ada yang mau menekuni agama. Maka dari itu coba satu orang deh ke agama biar ada yang nasihatin keluarga kita. Minimal satu orang menasihati keluarga kita. Karena kan Allah sendiri juga bilang ketika seorang muslim berperang, jangan semuanya pergi berperang. Satu, menuntut ilmu untuk mengingatkan saudaranya. Gitu. Ya minimal untuk keluarga kita sendiri, baru untuk orang lain. Subhanallah, itu salah satu nasihat dari ibu. Antum berapa saudara, Ustaz? Saya alhamdulillah tunggal. Oh ya. Tidak punya saudara, alhamdulillah. Nah, saya tunggal, tidak ada kakak dan tidak ada adik. Ayah Anda? Ayahnya sudah bercerai sama ibu, pasal sudah talak. Gitu. Ya, jadi ibu sendiri. Gitu. Afwan Ustaz. Nah, malik. Semoga Allah memberikan kemuliaan dunia akhirat, memberikan kebahagiaan dunia akhirat. Ya, apa yang selama di Madinah paling berkesan? Paling berkesan yaitu nasihat dari masyaikh kita, bahwasanya tempat itu tidak mengubah individu, Ustaz. Nah, tempat tidak mengubah individu. Belum tentu orang yang tinggal di Madinah atau tinggal di Mekah atau tinggal di tempat yang suci, mereka itu juga suci. Mereka juga penuh dosa, kesalahan. Maka yang membedakan kita antara kita muslim adalah takwa. Sebaik-baikmu adalah orang yang bertakwa. Yeah. Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Di mana ketika kita membahas tentang takwa ini panjang lebar sekali. Ya, dari orang yang selalu mendirikan sholat, selalu menunaikan zakat dan juga menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Ada juga takwa itu orang yang selalu menunaikan ibadah tahajud. Ada juga orang takwa itu kata Ali radhiyallahu an, khaufu bil jalil wal amalu bit tanzil wal ridha 'anil qalil wa masyaallah war ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Ali ketika itu mengatakan bahwasanya takwa itu kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengamalkan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya berupa Al-Quran dan juga Sunnah. Lalu juga ridha bil qalil, qanaah, kita harus selalu meridhoi walaupun sedikit yang kita terima. Ya, harus merasa cukup. Yeah. Merasa cukup. Itu penting sekali bagi orang muslim, karena orang mukmin ini sebenarnya mudah. Orang mukmin, ya ini salah satu nasihat dari dosen juga, dari masyaikh kita di Haram. Al-mukmin itu hidupnya mudah kalau dia mendapatkan nikmat, bersyukur. Jika mendapatkan ujian maka bersabar. Allah. Alhamdulillah. Satu syekh yang sering antum hadiri majelisnya di Haram, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah, Masya Allah. dan Syekh Abdul Razak, anaknya beliau. Iya. Ibn Abdul Muhsin. Syekh Abdul Razak. Nah, Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Muhsin, Syekh Abdul Razak. Nah. Kalau Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, beliau juga mengampu di Haram. Di Haram. Iya. Haram Nabawi, dan juga Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili juga. Oh ya, ini teman-teman nih. Nah. Saya kan waktu 2014 itu tinggal 1 bulan di Madinah. Di kamarnya Ustadz Ghazali. Ustadz Ghazali Makassar, teman-teman mungkin pernah nonton YouTube-nya. Beliau juga pernah ngisi di Masjid Muhammad Al-Fatih sini. Beliau alumni Madinah juga, Ustadz. Nah. Waktu itu kami 2014 sambil tes Madinah itu tinggal di sana sebulan. Iya. Kami mau tahu, biasanya emang anak-anak jamiah itu manggil Masjid Nabawi itu dengan haram. Nah. Itu saya tuh kira kemana? Ke haram. Saya kira tuh Masjidil Haram gitu, teman. Masjidil Haram kan Mekah gitu ya. Nah. Itu kenapa kok Masjid Nabawi juga untuk anak-anak tulab dipanggilnya haram juga ke masjid? Kemana? Ke Masjid Haram, ke Haram. Ke Haram tuh ya Masjid Nabawi Madinah itu. Itu kenapa, Ustaz? Ya, karena kita ketahui istilah haram ini dari kata haramain, Mekah, wa haram Madinah. Ya. Haramain. Haram, ada haram di Mekah dan juga haram di Madinah. Haram Madinah kita sebut dengan Haram Nabawi. Maka dari itu kalau disingkat biar tidak terlalu panjang, haram saja. Ketika kita di Madinah, haram berarti umumnya adalah Haram Nabawi. Ketika di Mekah kita bilang haram, berarti haram Makki. Itu antum kalau pas mau ke haram,
Haram Madinah teman-teman ya maksudnya. Iya. Kalau pas mau ke Masjid Nabawi, dari itu ada fasilitas nggak sih dari kampus UIM ini? Nah, ada fasilitas bis. Kita berangkat ba'da asar. Setiap ba'da asar Dan dijemput ba'da Isya. Nah. Itu saya banget dulu 2014 waktu sebulan saat kayak gitu. Ayo kita ba'da asar langsung ngebis terus. Masya Allah ba'da dan Isya. subhanallah ba'da isya itu lari ya Sat ya. Iya, Dari lari. Nabawi. Jadi kita Nabawi, zikirnya nggak di bisa. jalan. Iya. Pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah langsung zikirnya di jalan. Iya. Kalaupun sholat jenazah ya sholat jenazahnya cari yang pintu-pintu dekat pintu keluar. Pintu 7. Kadang pun ya terus langsung berzikir sambil ke sana. Cuman ala kulihal waktu itu kami naik nakel kalau tidak keliru sekitar 2 real Ustaz. Iya, Nakel itu taksi gitu teman-teman. Ada mobil, baik mobil kecil atau mobil besar gitu, biasanya mereka mau mengantarkan haram gitu, 2 real. Isinya itu ada yang 5 orang, ada yang isinya banyak, ada yang kayak Hyundai panjang itu ya Ustaz ya. Iya, Hyundai. Itu kalau sekarang berapa itu harganya? Sekarang naik 3 real Sat. Oh, naik 1 real Iya, doang. naik 1 real. Alhamdulillah. Untuk makan gimana di sana? Untuk makan alhamdulillah kita disubsidi sama jamiah gitu kan. Ada mat'am tempat kita makan umum di situ di satu gedung di jamiah sendiri. Pagi 1 real, siang 2 real, malam 2 real. Jadi total 5 real. 5 real per hari, Per hari. tapi ayamnya setengah ekor. Enggak. Besar ya? Enggak, Sat. Iya nggak sih? Enggak. Oh enggak? Enggak. Ayam misalkan paha saja, dada Oh, gitu. saja. Iya. Tapi porsinya? Porsinya ya alhamdulillah lengkap. Nasi ada, sayurnya ada, buahnya ada susu. Iya, bisa susu. milih susu Keju. ataupun jus. Iya, keju itu pagi Iya. biasanya. Ya, air putih pun ada. Tapi dulu kami waktu 2014 di sana, Nah, itu ayamnya gede banget loh, Ustaz, kayak setengah ekor iya gitu. kayak hampir sebenarnya seperempat itu Sat, cuman besar. Itu syawaya itu. Ya, ayam syawaya yang Ayam dihidangkan di sana. Besar sekali, Masya Allah. Seperti setengah itu dada besar memang. Iya. Iya. Biasanya kalau orang-orang Indo makannya satu porsi sendiri atau mungkin satu porsi join gitu? Biasanya 1 porsi sendiri Sat. Satu porsi sendiri? Ya. Kalau saya sendiri sih 1 porsi buat 2 kali makan biasanya. Wah, satu Iya. porsi buat 2 kali makan. Iya. Nah Ustaz, 2 kali makan. sekamar berapa sih di UIM? Sekamar macam-macam. Ada yang 8, ada yang 6, ada yang 2. Antum? Saya alhamdulillah dapat yang 2 karena di gedung baru. Oh, Alhamdulillah. iya. Alhamdulillah. Katanya pakai itu ya, pakai tab kayak gitu, kayak hotel gitu. Iya, itu di gedung yang baru pakai tab. Ya. Gitu. Kalau saya sendiri sih gedung barunya belum terlalu baru jadi masih pakai kunci. Nah. Cuman sudah ada lift. Udah ada lift. Iya. Nah antum sama siapa tuh teman kamarnya? Ana sama orang Cina kebetulan. Namanya Ye Shang. Ye Shang. Ye Shang namanya. Orang Cina, Orang Cina. luar biasa. Iya. Ngobrol tapi kadang. Ngobrol. Di awal kami bertemu itu subhanallah, beliau masih belum menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kami ngobrolnya pakai Google Voice. Wih, Nah, pakai Google Voice. ya Google Voice sudah makan belum? Waduh. Seperti itu subhanallah. Keterbatasan bahasa tidak Menghalangi untuk berkomunikasi. dengan teknologi. Dengan Subhanallah. teknologi tentunya, Masya Allah. Ada masjid juga ya Ustadz di UIM itu ya? Iya, Mahasiswa juga bisa sholat di sana. Lalu di UIM ada gini nggak sih maksudnya? Udah kamu nggak apa-apa nggak masuk. Yang penting kalau ujian kamu masuk. Kan beberapa kadang di kampus-kampus yang lain kadang ada yang kayak gitu ya. Iya. Sebagian mungkin ya. Di UIM sendiri nggak boleh. Harus masuk berarti? Harus masuk. Ada persentase minimal? 25%. Maksimal 25%? Maksimal 25% persentase alfanya. Iya. Jadi itu 75% boleh, harus hadir boleh untuk ikut ujian. ujian. Nah Ustadz katanya Semester. kuliah di UIM Madinah itu dapat mukafaah. Nah, Berapa itu nominalnya? nominalnya sebutkan tidak apa-apa ini. Gak apa-apa Ustadz, biar jadi Kalau semangat. untuk jurusan syariah, hadis, khususnya Quran, pokoknya yang mencakup lingkup agama, kira-kira 840 real 840 untuk jenjang real. strata 1. Kalau jurusan umum, IT, Iya. handasah dan lain-lain itu 1.000 real. Ya. Iya. Kira-kira setara dengan 4 jutaan ya Ustadz kira-kira. Iya, kira-kira. 4 juta, kalau 4.500 kursnya berarti 4 juta 500-an kira-kira, kurang lebih ya teman-teman. Iya. Terus katanya juga Ustadz, apakah di sana benar ada muhsinin, dermawan yang kadang juga infak sedekah kepada santri-santri atau mahasiswa yang ada di sana? Alhamdulillah, muhsinin selalu infak ke sana. Dan buktinya itu tadi
subsidi dari Matam tadi, Iya. subsidi. Walaupun sekarang sudah diubah, Iya. sudah diubah lagi bukan 5 real, Ustaz. Iya. Karena ada kebijakan-kebijakan menimbang mahasiswa banyak yang tidak makan, sudah beli tapi tidak makan, jadi terbuang. Jadi diubah lagi, dinaikkan tarifnya biar mahasiswa itu ngerasa, oh ini saya udah beli mahal. Gitu. Oh iya. Ya, sini saya sudah beli mahal, masa nggak saya makan? Kalaupun dia nggak makan, dia dikenakan goromah. Sekarang ada aturan baru seperti itu. Goromah itu apa? Mungkin teman-teman belum tahu, Goromah biar itu hukuman. Nah. Ya, hukuman berupa harta ataupun uang gitu. Berapa berarti sekarang? Kalau dulu 5 real, sekarang berapa? Kalau dulu 5 real, sekarang sekali makan ada kelas-kelasnya, Ustaz. Oh iya. Iya, ada yang ekonomis, ada yang di atasnya juga, ada juga yang VIP, tapi makanannya sama. Iya. Dengan harga yang berbeda dengan makanan yang sama. Yang membedakan terus? Yang membedakan bakohnya, Ustaz, cepet-cepetan kita dapat duluan atau enggak. Gitu. Oh iya, soalnya ngantrinya panjang. Dan tapi Iya. Ustaz, waktu itu pas ngantri kami itu biasanya pada bawa mushaf dan memakai waktu ngantri untuk sambil murojaah ya. Betul. Saya pernah tuh lagi ngantri, Iya. orang Afrika suruh pengen, ini tolong simak saya dong gitu. Saya terus dia setoran ke saya gitu. Sambil ngantri itu kan cukup lumayan mengular tuh yang ngantrinya di matamnya UIM. Iya. Di matam itu artinya dapur teman-teman. Dapur tapi lebih tepatnya ke Tempat makan. tempat makan Restoran. lah. Iya. Restoran gitulah matam. Terus soal hadiah dari Musinin itu bisa mencapai berapa Ustaz kira-kira? Per orang menerimanya biasa dari Musinin. Muhsinin, tergantung event apa ketika itu. Iya. Oh itu event-eventan juga ya? Event-eventan Apa juga. setiap bulan atau setiap apa? Ada yang event dari kampus, Ya, seperti lomba menghafal matan. ya ada matan. Ya, matan. Jadi cepat-cepatan hafal kita. Cepat-cepat menghafal suatu matan, misal Zadul Mustaqni dari Iya. matannya fikih Imam Ahmad, Iya. gitu kan. Itu yang paling cepat menghafal bisa dapat kira-kira 10.000 sampai 20.000 real. 10.000 real. Sampai 20.000 real. 46 juta. Sampai Kira-kira sampai 80 juta. 80 juta, 90 juta Jadi totalnya bisa sampai 500.000 real untuk hadiahnya sendiri. hadiahnya. Ya, bisa berupa uang, bisa berupa gadget, ataupun bisa berupa haji. Ya Allah. Ya, subhanallah. Tapi itu haji full gratis. Payment, ya, dari Jamiah Islamiyah. Emang- dengan fasilitas yang terbaik Iya. tentunya. Emang kalau anak-anak UIM sendiri Iya. maupun orang mahasiswa Mekah gitu nggak bisa haji setiap tahun Ustaz? Nggak bisa. Oh gitu. Haji dibatasi 5 tahun sekali. Cuma 5 tahun sekali. Iya. Karena Kenapa itu faktornya? Sudah aturan dari pemerintah sana bahwasanya setiap warga mukimin khususnya itu ada kita namanya aplikasi Abshir. Iya. Di situ tertera bahwasanya kita diperbolehkan untuk haji. Itu berarti kita belum haji sama sekali selama 5 tahun terakhir ini. Iya. Itu Oh, Ustaz, untuk mengatasi kepadatan di Mekah nanti ketika berhaji. Oh iya Ustaz, sama soal kitab, Nah, apakah benar di sana itu juga dapat support dari dana kitab? iya, di sana Berapa ya, Ustaz, mencapainya setiap kira-kira? 2 semester sekali. 2 semester sekali. Iya, Uang kitabnya berarti hadiah juga dari kampus. iya. Uang Berapa? kitabnya sejumlah mukafaah sebulan. Oh, uang kitabnya mukafaah sebulan. Iya, Berarti kalau dia mau beli lebih yaitu tambahan sendiri ya Ustaz. iya. Tapi di sana itu banyak nggak sih teman-teman yang selain kuliah juga ada yang nyari nafkah kerja gitu misalkan gitu, ada nggak sih? Iya, ada. Biasanya? Ada, entah mereka passionnya dalam jualan, mereka jualan. Jualan. Ada yang jualan pernak-pernik Iya. seperti tasbih dan lain-lain. Iya. Ada juga yang jualan parfum Iya. di Jamiah itu, di Iya. Jamiah sendiri. Ada juga yang jualan makanan, terutama Iya. orang Indonesia ini pasti jualannya makanan. Lah beliau buat sendiri. Enggak, kerjasama sama TKI. Oh iya. Ya, ada juga yang buat sendiri ada. Allah. Ya, saya juga sendiri mengalami. Saya buat sendiri nasi goreng, saya jual. Oh gitu. Alhamdulillah. Antum bisa masak dong berarti? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Terus ada lagi yang apa biasanya? Ada juga yang Mutawif. jadi mutawif, ya, Atau handling. atau handling. Antum pernah jadi mutawif atau handling? Alhamdulillah dua-duanya sudah handling di sana dan juga mutawif. Pertamanya saya bukan jadi mutawif tapi handling dulu. Iya. Alhamdulillah saya mengikut ke teman saya Muhammad Husni itu, Semoga Allah juga beliau, amin. insya Allah. Alhamdulillah saya diajak untuk
ayo coba Ustadz belajar jadi handling, Iya. handling sana, handling dari bandara, di hotel sampai kepulangan, gitu. Dari Allahu nyambut Akbar. nyambut jamaah sampai kepulangan, lalu juga diajari jadi mutawif dari kedatangan sampai perpulangan. Allah. Alhamdulillah. Itu teman-teman banyak banget juga yang di sana yang rezeki yang Allah hamparkan juga, semoga Allah berkahi selalu semuanya. Sama ini Ustaz, berarti kalau kuliah di UIM semuanya full gratis. Full gratis. Tiket berangkat, Tiket berangkat dari UIM, tiket pulang. pulang dari UIM. Itu pulangnya setiap berapa tahun sekali atau berapa bulan? 1 tahun sekali. Ketika ketika soif, maaf, ketika musim panas. Tapi kalau mau ada liburan lagi, liburannya emang setahun sekali atau? Liburannya sebenarnya setahun 2 kali. Yang pertama syita itu pertengahan tahun, semester, pertengahan semester. Yang kedua soifi ketika musim panas. Nah, Sita tuh apa tuh biar teman-teman tahu? Syita itu musim dingin. Musim dingin. Musim dingin biasanya Bulan apa sampai apa? Bulan kira-kira Desember. Desember. Desember sampai mau ke Januari kita ke libur. Terus Selama 2 panas? minggu. Musim panas itu biasanya kita ba'da Ramadan. Ya. Syawal kita baru mulai libur. Baliknya lagi? Baliknya lagi ba'da Ba'da bulan haji. haji. Iya. Nah, itu Setelah bulan haji. Kira-kira 3 bulan atau 4 bulan. berarti yang dibiayai yang mana? Sita apa Soif? Soif saja. Oh, Soif. Berarti yang hajian itu Iya, kalau Syita mau pulang tambah biaya sendiri. Berapa sih Ustaz biasanya tiket pulangan? Tiket kepulangan ya tergantung keberuntungan sih. Oh gitu. Jadi ya tergantung lah Iya, pada umumnya tiket-tiket gitulah. Jadi nggak ada privilege ya sebagai mahasiswa terus kemudian harga tiketnya terjangkau gitu nggak ada. Nggak ada. Oh ya di sana itu kalau misalkan antum nih libur, itu visanya di provide sana atau gimana? Visanya langsung diprogres di Madinah, di UIM sendiri. Iya. Mereka sendiri yang mengeluarkan visa untuk khuruj auda, untuk kita keluar dari mamlakah kerajaan Saudi lalu kembali ke Saudi lagi. Mereka sendiri yang proses. Oh jadi itu visa free ya dari sana gitu. Kita nggak tanggung nggak sama ada- sekali. nggak ada sama Kecuali sekali. kalau liburan sendiri. Kalau liburan sendiri pun visanya dari Jamiah Islamiyah. Allah. Visanya dari Jamiah Islamiyah. Yang penting tiket Yang bayar penting sendiri. Tiket bayar sendiri. Ya, Allah tiket sendiri yang bayar. Oh, Kita teman-teman. liburan mau ke Turki atau mana, mereka yang Allah. menyediakan. Antum pernah liburan ke Alhamdulillah enggak pernah, saya liburannya hanya ke masjid saja. Allah, liburannya ke masjid ya Allah. Jadi teman-teman udah kuliah gratis, tiket gratis, visa gratis, biaya kepengurusan berkas kan dulu kami juga ngurus ini dan itu segala macam itu biaya diganti atau gimana? Enggak. Kalau biaya kepengurusan berkas khususnya ketika di Indonesia ya kita sendiri. Oh, kita hanya mandiri. itu saja biayanya. Iya. Adapun selama jenjang perkuliahan dari kita pergi sampai kita kembali lagi itu dibiayai sama Jamiah. Allah. Ada skripsi nggak sih Ustaz S1 di sana? Alhamdulillah enggak ada skripsi S1 ya. Jadi ya S2 saja. 4 tahun selesai. Terakhir udah. ujian Pada umumnya gitu ujian ya. pada umumnya, hanya ujian ketika semester itu saja. Iya. Selesai alhamdulillah. Falillahilham. Lalu Tapi ada yang ngulang gitu nggak bisa? alhamdulillah selama ini sih ada yang ngulang, tapi tidak bisa lebih dari 8 semester. Kalau sudah 8 semester drop out. Lebih dari 8 semester drop out. Gitu. Oh. Pertama diperingati dulu ketika semester ke-7, ketika banyak pelajaran yang numpuk diperingatkan. Biasanya kalau sudah over malah langsung skorsing. Ya Allah. Skorsing. Ataupun bahkan langsung di DO bisa kalau misalkan sudah memang nggak bisa nggak memungkinkan di semester 8 itu dipelajari semua. Iya. Oh iya Ustaz. Selama tinggal di dekat Rasulullah SAW juga sebagai tamunya Allah terus di sana karena dekat sekali juga dengan Haram Makki. Nah, Ada keajaiban yang dirasa nggak selama mungkin di masjid itu sendiri atau di tempat tanah haram itu sendiri? keajaiban menurut saya semuanya keajaiban saat di sana. Iya. Semuanya itu keajaiban. Ya? Semuanya keajaiban di sana. Subhanallah, di sana apa kita bilang ya? Baldah thayyibah. Iya. Ya, baldah thayyibah. Di mana semua itu tersedia. Allah. Subhanallah, semuanya disediakan seperti yang didoakan Nabi Ibrahim di Mekah. Kata Rasulullah, "Inni haram sallallahu alaihi wasallam, inni haramtu al-Madinah." Rasulullah sendiri yang mengharamkan kota Madinah. Di situ diharamkan dari segala perbuatan atau kejahatan, ya, perbuatan buruk dan kejahatan. Maka di situ subhanallah
mengumpul di sana semua keajaiban-keajaiban di dunia ini, subhanallah banyak sekali Ustaz. Tidak bisa disebutkan satu-satu. Ya. Apa sih istimewanya Madinah gitu Ustaz? Kalau berdasarkan nas atau dalil-dalil yang sahih? Istimewanya Madinah ya itu tadi salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengharamkan kota tersebut, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengharamkan kota Mekah. Gitu. Dimana di situ salah satunya yang menjadi tempat mustajab yaitu di Raudhah sendiri itu kan, dan juga banyak tempat-tempat yang kita bisa napak tilas untuk pelajari di situ kehidupan para sahabat. Seperti masjid Ghamamah dan lain-lain itu. Masjid Ghamamah, ada juga Masjid Ali dan lain-lain. Emang ada keutamaannya Ustaz kalau kita wafat di Madinah? Nah, ada keutamaannya. Apa keutamaan Ustaz? Dijanjikan surga. Siapa yang wafat di Madinah? Iya, dijanjikan surga di situ. Tapi bukan berarti kita bunuh diri di sana, enggak boleh. Ya Allah, saya niat umrah untuk bunuh diri di Madinah, enggak boleh. Ya, kalau misalkan berdoa untuk diwafatkan di Madinah, insya Allah masih diperbolehkan. Amin. Ya Allah, wafatkan kami di Madinah ya Allah, mati syahid, mati husnul khatimah. Amin. Rabbal alamin, dimakamkan di Baqi. Amin. Ya Allah. Insyaallah. Begitu teman-teman, sekelumit cerita-cerita yang ringan bersama Ustadz Jihad. Semoga Allah jaga Ustadz, keluarga Ustadz, dan Allah berikan kemuliaan dunia akhirat. Dan selamat datang di Masjid Muhammad Al-Fatih. Beliau baru datang berapa hari yang lalu Ustadz? Kira-kira 4-5 hari yang lalu ya. 4-5 hari yang lalu, dan beliau alhamdulillah membersamai di Masjid Muhammad Al-Fatih, mengimami, membersamai juga lepas imam ada 2 lembar yang dibaca dari Al-Quran, membersamai juga di SD mengajar bahasa Arab, Al-Quran, dan memantau santri-santri mudah-mudahan bisa memiliki himmah aliyah. Amin. Dari ilmu-ilmu yang antum turunkan salah satu. Lah terakhir Ustaz. Gimana ceritanya antum bisa sampai sini tuh, gimana ceritanya? Karena teman-teman mohon izin, kami itu memasrahkan, kan kalau di masjid ada Mas Ihsan sebagai kita bilangnya CEO. Bahasa sebelumnya mah ketua takmir gitu. Jadi kami pasrahkan sama CEO-nya Masjid Muhammad Al-Fatih, Mas Ihsan Tauhid Adi Barata, ada vlognya, podcast Uwir Ihsan Tauhid gitu. Beliau CEO-nya, kalau co-CEO-nya Ustadz Dama. Kami pasrahkan kepada beliau Ustadz, sama Ustadz Faisal. Ustadz Faisal yang kami meminta beliau juga untuk membersamai Mahat Alinya. Kita, Mahat Alinya. Terus beliau yang ngurus itu, alhamdulillah. Terus antum dengan berbagai dramanya katanya udah duluan terus kontrol itu enggak, awalnya antum tahu infonya itu dari mana? Tahu infonya? Saya sendiri tahu informasinya dari Instagram, Ustaz. Instagramnya siapa? Instagramnya Loker Ponpes kalau nggak salah. Oh gitu? Iya. Loker Ponpes? Iya. Atau Loker Salafi. Kalau nggak Loker Ponpes, Loker Salafi. Nah, gitu? Dari situ. Terus? Iya, di situ. Itu siapa yang posting berarti ya? Nggak tahu. Apakah teman-teman sini posting? Oh mungkin bisa jadi di repost. Oh iya mungkin. Bisa terus jadi kemudian? Di repost. Kemudian saya coba kontak yang tertera di Masjid Maf gitu kan. Antum sebelumnya nggak tahu Masjid Maf? Nggak tahu Masjid Maf dan nggak tahu antum. Oh iya. Dan subhanallahnya ketika saya sudah mendaftar gitu kan. Iya. Saya sudah mendaftar, bude saya tiba-tiba telepon. Itu selang hanya sejam atau 2 jam bude saya telepon. Mas, coba antum buat video atau rekaman gitu kan, seperti Ustadz Irfan Rizky. Nah, cari itu Ustadz Irfan Rizky, beliau di Wonosobo di Masjid Muhammad Al-Fatih. Kayaknya tadi saya berdaftar di situ, coba tak lihat dulu. Subhanallah bener. Ternyata kebetulan di situ relate tuh. Ya Allah. Sama bude saya gitu. Hayakallah. Allah ya hayy. Itu bude tahu antum mendaftar di sini atau karena bude? Belum tahu. Saya ketika itu ngabarin, bude ini tadi saya daftar ke masjidnya gitu. Iya. Ya alhamdulillah. Ketika itu Februari ya kalau nggak salah itu. Iya Februari. Terus Februari ada waktu juga. Itu yang masuk berapa Mas Diko? 32 kalau nggak salah ya. Ada 40-an malah. 40-an yang masuk, tapi terus kan saya pasrahkan ke Ustadz Faisal yang Lipia yang antum udah kenal Ustadz? Sudah. Iya, beliau yang kami pasrahkan. Monggo Ustadz Faisal sama Mas Ihsan itu, terus akhirnya silahkan deh, saya percayakan ke antum pilih siapa ya, saya ikut aja gitu.
Nah, Wah, terus akhirnya qadarullah masyafal kita sama-sama bisa berjuang di sini juga. Terima kasih Ustadz sudah berkenan berjuang bersama. Mohon maaf atas segala keterbatasan karena memang di sini juga masih sangat-sangat berjuang dari awal banget. Alhamdulillah teman-teman, insya Allah di tahun ajaran ini yang sudah fix santri kita yang di SD akan bertambah 18 lagi yang baru yang sudah gelombang 1 Ustadz 18, gelombang 2 ini besok kalau nggak salah tanggal berapa Ustadz? Antum udah tahu info belum? Belum ya? Belum. Ya. Ada gelombang 2 tuh 6 orang. Iya. Kalau 18 tambah 6 nanti yang 6-nya qadarullah membersamai berarti total akan ada 24 santri barunya lagi angkatan kedua. Angkatan pertamanya 12, angkatan kedua ini yang sudah fix 18. Besok baru yang gelombang kedua Ustadz 6 orang insya Allah. Mudah-mudahan nanti antum bisa menyisipkan ilmu-ilmu antum sehingga mereka merekam dulu kelas 1, dulu kelas 2 saya dibilang Ustadz Jihad begini gini. Terus terbawa seperti antum yang tadi antum ceritakan Ustadz. Kelas 2 insyaallah biinillah barakallahu fikum wa faqakumullah hayakumullah wa yuslih balakum insyaallah. Sama terus habis itu cerita-ceritanya lanjut ya. Antum maksud alhamdulillah. Mas, mati ya Mas? Iya. Alhamdulillah. Selesai. Ini kayaknya nggak apa-apa teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ceritanya teman-teman. Di sini mati lampu, barakallahu fikum, mati lampu di sini. Insya Allah nanti kita lanjut lagi. Ini semuanya mati lampu nih. Iya, rata Ustaz. Semuanya. Nah, Ya udah baik kalau gitu teman-teman. Ini podcast UIR kita postpone dulu. Nanti kita ada cerita lagi yang mungkin part 2 atau part berikutnya bersama beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sampai jumpa di podcast UIR berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.